Pejuang Langit, Pasar Doplang yang sempat viral di Wonogiri, Jawa Tengah ini selalu dipenuhi pengunjung. Suasananya ramai, hangat, dan penuh keberkahan. Di tengah riuh tawa dan aroma sedap kuliner lokal, ada satu sosok yang tak bisa dilupakan dan dicintai para pedagang. Bukan karena jabatan, bukan karena janji, tapi Bu Lilis lah yang berhasil memperjuangkan pasar kuliner gratis ini hingga berdiri di sebuah kebun pohon jati yang rindang. Masya Allah. Saya mau tukarin uang pakai koin Doplang. Jadi di sini transaksinya itu pakai koin. Saya penasaran juga, kenapa harus pakai koin? Yuk langsung kita tukarin. Bu, mau tukarin ya, Bu? 200.000. Campur Mas ya. Dicampur aja, gak apa-apa. Pejuang Langit, pasar ini cuma ada pas hari Minggu aja. Uniknya, para pedagang di sini mayoritas adalah buruh tani. Gimana ceritanya ya, Bu Lilis bisa mewujudkan ini semua? Ternyata Pejuang Langit, pasar kuliner ini berdiri hasil dari perjuangan Bu Lilis dalam meminjam tanah kosong milik pamannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini jualan apa ini? Makanan jajanan tradisional ya? Jajanan tradisional, Mas. Wah, Mbak, kan boleh kenal namanya siapa? Boleh. Nama saya Mbak Nur. Mbak Nur. Iya. Mbak Nur. Jadi saya tuh datang ke Pasar Doplang itu pengen nyari Bu Lilis. Kenal Bu Lilis nggak sih? Oh, ada kepala pasar, Mas, di sana tempatnya. Oh, di situ. Biasanya Iya. keliling-keliling. Biasanya keliling. Oke, saya Iya, boleh boleh, milih-milih ya Mbak Nur ya? Boleh. Emangnya dulu Mbak Nur sebelum jualan di sini apa pekerjaannya? Aku ibu rumah tangga, Mas. Sama kalau ada yang pesen kue gitu, aku layanin. Kalau ada yang pesen, kalau enggak ya nganggur lah. Ibu rumah tangga. Oh, jadi setelah ada pasar ini terbantu dong ya? Ya, alhamdulillah sangat terbantu. Wah, Masya Allah. Berarti bener nih Pejuang Langit. Pasar Doplang ini bawa berkah buat warga sekitar sini ya. Jadi produktif ya Mbak ya? Ya. Pejuang Langit, sembari nyari Bu Lilis, saya pengen menyusuri pasar kuliner yang indah ini. Di setiap langkah, saya mencicipi aneka jajanan. Saya takjub, bagaimana bisa pasar seramai ini tidak dipungut bayaran sama sekali. Assalamualaikum Bu Lilis. Wah, apa kabar Bu? Masya Allah. Sehat-sehat, alhamdulillah bisa nyampe ke Doplang. Iya. Tadi saya udah sempat keliling-keliling ngomong ke beberapa penjual kan katanya. Iya. Ternyata bener ya Bu Lilis. Bu Lilis itu dari dulu ke pedagang di sini tuh nggak dimintain biaya ya? Gratis. Iya, iya. Pejuang Langit, di usia pensiunnya, Bu Lilis tak memilih untuk beristirahat. Bukan duduk tenang menikmati masa tua. Tahun 2018, ia justru membuka lapak jualan kecil di pekarangan rumahnya sendiri. Dari langkah sederhana inilah, lahir cikal bakal pasar kuliner yang kini dikenal dan dicintai banyak orang. Semua bermula dari sebuah curhatan. Curhatan para petani di sekitarnya, tentang utang yang menumpuk, tentang dapur yang tak lagi mengepul, tentang lelah yang tak pernah terdengar oleh siapapun. Bu Lilis tak punya kekuasaan besar, tak punya jabatan tinggi, tapi ia punya satu hal yang langka, hati yang tergerak. Masya Allah, satu langkah dari hati yang tulus menjadi jalan rezeki untuk begitu banyak hamba Allah. Jadi Bu Lilis, tanah ini milik siapa? Oh, tanah ini miliknya Pak D. Pak D saya. Pak D itu dari kakaknya almarhum ibu saya. Ya, pada waktu itu kan di sana saya buka di rumah tikungan nggak muat, saya pindahkan ke jalan nggak muat, kemudian saya masukkan di sini. Saya matur sama Pak D. Pak D, ini tanah jati itu misalkan digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, saya buka kuliner di sana bagaimana? Oh iya Nduk, enggak apa-apa, baik Nduk itu, baik Nduk, boleh Nduk. Boleh Nduk. Saya begitu. Saya juga, ya makasih ya Pak D, alhamdulillah mudah-mudahan Pak D dapat barokah dari Gusti Allah, diberikan kesehatan, umur panjang, saya doakan banyak-banyak. Saya dirangkul itu, sampai saya itu meneteskan air mata pada waktu itu. Tapi awal mula Bu Lilis waktu pas menginisiasi ini, ada pro kontra nggak? Oh tentu ada. Ya tentu ada. Ada juga yang nggak setuju? Ada, banyak yang tidak setuju. Waktu itu kan cuma 11 Mas, bakulnya ya, pedagangnya cuma 11.
Terus itu ya ada yang dari warga sendiri. Wah, mendirikan kuliner kayak gitu dengan aturan yang sulit seperti itu. Siapa yang mau beli gitu? Siapa yang mau datang Ya gitu. Allah. Tapi saya tetap memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan saya diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, dan akhirnya sekarang yang bilang begitu akhirnya sekarang jualan juga. Penjual Langit, saat banyak orang terlelap dalam tidur malam, Bu Lilis justru terbangun. Bukan karena gelisah untuk dirinya, tapi karena hatinya terpanggil untuk umat. Ia bersujud dalam sunyi, salat hajat bukan untuk meminta dunia, tapi memohon agar Allah membuka jalan bagi petani dan pedagang kecil. Inilah jalur langit yang ia tempuh, jalur yang tak terlihat mata manusia, tapi pasti sampai kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Kalau kata guru saya, mendoakan orang lain itu tak pernah rugi. Bahkan keuntungannya makin banyak. Selain mendapatkan yang ia minta, dia juga akan mendapatkan pahala mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, kecuali malaikat berkata, 'Dan untuk kamu juga seperti itu.'" Oh iya, Mas Anop, ini diperkenalkan, ini Mbah Kiem. Halo Mbak Kiem, salam kenal. Iya. Anop Mbak. Ini pedagang di Indoplang yang paling tua. Masya Allah. Iya. Ini yang setia sekali dengan aturan-aturan yang ada di Indoplang. Baik. Kalau nggak habis itu saya Mas yang merasa merasa prihatin begitu. Karena ketika malam itu saya kayaknya itu sudah ada firasat kalau besok itu sepi begitu. Baik. Jadi melihat teman-teman ini jajanan atau bakulannya yang masih banyak, rasanya ke hati itu nggak tega, Mas. Mau diapakan? Karena ini kan makanan mateng ya, Mas. Iya. Sudah dimasak. Nggak bisa lama. Iya, tapi alhamdulillah beliau mereka itu kalau tidak habis ini dibuat sedekah ke. Masya Allah. Buat sedekah, buat yang lain juga Bu ya. Penjual Langit, 8 tahun sudah, setiap pekan pasar ini menjadi saksi. Bukan hanya saksi jual beli, tapi saksi dari jerih payah, doa, dan cinta yang tak pernah pamrih. Satu demi satu, rasa syukur datang kepadanya. Dari mereka yang terbantu, yang semula putus asa, kini bisa berdiri kembali. Dari petani kecil, ibu rumah tangga, hingga pedagang yang dulu hanya bermimpi bisa berjualan banyak. Namun, bukan itu yang Bu Lilis kejar. Bukan pujian, bukan ucapan terima kasih, tapi ridha Allah. Dan itulah yang membuatnya terus istiqomah dalam melangkah. Penjual Langit, sembari jalan keliling sama Bu Lilis, di bawah teduhnya pohon jati ini, ternyata ada keajaiban yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dari awal-awal pasar kuliner ini dibuka, orang-orang pada takut datang, karena kebun jati ini dikenal dengan banyak ulatnya. Tapi Allah tahu niat baik hambanya. Subhanallah, sejak awal buka hingga saat ini tidak ada ulat yang mengganggu kegiatan pasar. Allahu Akbar. Bu Lilis, Ya. saya dari awal datang sini tuh penasaran Bu. Kenapa sih uangnya tuh harus ditukar sama koin ini? Ya, itu ada tujuan tertentu. Yang pertama itu untuk keunikan ya. Jadi biar beda dengan kuliner-kuliner yang lain. Kalau dengan uang biasa banyak. Iya. Tapi yang dengan kayak gini mungkin belum ada, Baik. baru di sini. Kemudian yang kedua untuk ini mengukur penghasilan bakul ini berapa begitu. Oke. Ya, yang ketiga untuk melatih kejujuran mereka. Jadi tidak mungkin mereka akan menipu atau bagaimana. Baik. Ya, kalau dengan repot Bu ya. iya. Semua ide Bu Lilis untuk regulasi pasar ini diciptakan agar proses berdagangnya tidak melanggar syariat Islam, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Masya Allah. Terus perlu itu panjenengan perso ini bahwa kita-kita yang berjuang ini, pengelola ini ya, ini tidak mendapatkan apa-apa loh Mas. Ah, sukarela? Iya. Beneran Bu? Iya betul Ini itu kerja tanya. sukarela nggak dibayar? Iya. Ya Allah. Iya. Iya.
Masya Allah, luar biasa. Eh, Jadi memang niatnya tuh untuk saling membantu tadi, Bu ya? Iya betul. Aduh, Iya. wah ini luar biasa sekali. Iya. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bacain satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula." Dan ternyata janji Allah itu nyata. Bu Lilis jadi jembatan keberkahan bagi petani dan sebaliknya. Para petani pun juga memberikan balasan kebaikan kepadanya. Tanah sawah miliknya yang tidak bisa ia garap, alhamdulillah dibantu oleh tetangganya. Lahannya pun jadi ladang rejeki lagi untuk petani. Masya Allah. Masya Allah, Bu. Berarti ini lahan pertanian Ibu. Betul, Wah. iya betul. Ini gimana? Ibu sendiri yang mengelola atau ada orang lain juga, Bu? Oh, bukan. Keluarga saya nggak bisa ini ngolah sawah seperti ini. Jadi Baik. itu diserahkan pada saudara itu, ada tetangga. Oh, Itu yang rumahnya di dekat ini, dekat Baik. sawah. Kemudian beliaunya yang garap. Jadi sudah segala sesuatu mereka yang ngerjain. oh Nanti jadi kalau panen tinggal saya dikasih. oh bagi gitu. hasil. Iya, Oh, jadi orang yang garap ini nggak bayar apa-apa sama Ibu? enggak. Masya Allah. Enggak, cuma saya dikasih panenannya itu. Baik, baik. Iya. Oh, supaya tanah Ibu ini bisa bermanfaat lagi. Iya, mudah-mudahan. Ya Allah, pejuang langit, ternyata ya Bu Lilis ini banyak sekali amalnya nih. Tanah yang luas ini karena Bu Lilis sama keluarga nggak bisa garap, diberikan kepada orang untuk digarap dan hasilnya dibagi ya, Bu ya. Iya, dibagi. Tidak hanya sampai situ Pejuang Langit. Bu Lilis pun mendapatkan keberkahan yang selama ini ia cari-cari selama puluhan tahun. Sakit yang membuatnya tersiksa karena mengidap asma yang sangat akut. Dan kesembuhan itu ia yakini berkat doa-doa baik dari para petani yang berdagang di Pasar Doplang. Masya Allah. Jadi Bu Lilis itu ngidap penyakit asma udah berapa tahun, Bu? Ya kurang lebih 30 tahun lah. 30 tahun. Iya. Subhanallah. Jadi sembuhnya ketika kapan? Sembuhnya itu sudah ini waktu itu toh. Sudah saya berusaha sekali. Sudah pakai daging kuda, sudah pakai kelelawar, kemudian dicarikan hati onta, kemudian makan daging tupai, kemudian bekicot itu sudah pernah. Oh, jadi semua cara Iya, udah pokoknya sudah. dicoba? Sudah, tapi juga waktu itu belum ada kesembuhan. Kemudian baru sekitar tahun 2018 itu saya sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang tidak lagi kambuh. 2018. Iya. Pasar Domplang itu 2018 juga ya didirikannya? Iya, betul. Masya Allah. Ya sejak itulah saya sudah Nggak pernah kambuh-kambuh lagi? Alhamdulillah. Wah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan Pak siapa? Pak Toto. Pak Toto, Masya Allah. Ini juga yang ngebantuin yang bareng-bareng Iya. sama Ibu? Iya. Wah. Masya Allah, Pak Toto dan istri ini juga pejuang langit yang tak kenal lelah loh. Dulu Pak Toto sempat di PHK sampai akhirnya jadi petani dan mendapatkan keberkahan rezeki dari ladang Bu Lilis dan Pasar Doplang. Masya Allah. Gimana Pak Toto dengan adanya Pasar Domplang ini merasa nggak keberkahannya gitu? Ya merasa banget sih. Ya terus terang masalah kebutuhan sehari-hari sangat terbantu. Masalahnya kan kita petani itu hasilnya panennya itu setahun 3 kali. Baik. Sedangkan kalau musim kayak gini nih, musim matun kayak gini kan kita nggak ada pemasukan petani Iya. itu. Jadi kalau ada Pasar Doplang setiap minggu ya sangat membantu.